Pada video ini, kami akan membahas mengenai blockchain pada dunia konstruksi. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan blockchain? Secara singkat, blockchain adalah suatu bentuk teknologi distributed ledger, atau buku besar yang terdistribusi. Blockchain bekerja dengan sistem penyimpanan data digital, berisi serangkaian blok data yang terhubung membentuk sebuah rantai. Sesuai dengan pengertiannya, data disimpan blockchain dalam bentuk blok. Setiap blok terdiri dari 3 elemen, yaitu data, hash atau kode unik dari blok tersebut, dan hash dari blok sebelumnya. Hash inilah yang menghubungkan data-data pada blok, sekaligus mengamankan rantai blockchain. Dengan sistem kerja blockchain, setiap pengguna dapat melihat informasi yang terdapat dalam rangkaian blockchain, dapat menambahkan informasi baru ke dalamnya, namun tidak dapat mengubah informasi yang sudah berada di dalam rangkaian tersebut. Ada setidaknya 3 prinsip dari teknologi blockchain. Pertama, secure atau keamanannya terjamin, karena data disimpan dalam rangkaian kode unik atau hash yang sulit untuk dipecahkan. Decentralized berarti data terdistribusi kepada seluruh pihak yang terhubung dalam rantai blockchain. Hal ini meminimalisir potensi kegagalan sistem karena tidak ada aktor tunggal yang mengontrol jaringannya, atau bisa dikatakan sistem tidak terpusat. Dan scalable karena blockchain dapat disesuaikan untuk proyek berskala kecil maupun yang besar sekalipun. Awalnya teknologi blockchain hanya berkaitan erat dengan cryptocurrency, seperti Bitcoin, Dogecoin, dan teman-temannya. Namun saat ini, blockchain juga mulai dimanfaatkan dalam berbagai bidang lain, seperti dunia medis, telekomunikasi, dan juga konstruksi. Berikut adalah beberapa manfaat dari penerapan blockchain pada dunia konstruksi. Smart contract yang pertama, blockchain dapat menjadi platform untuk implementasi smart contract sebagai protokol digital. Fungsi smart contract ini pada dasarnya hampir sama dengan kontrak biasa, yang membedakannya adalah bentuknya. Smart contract adalah perjanjian yang bentuknya berupa kode yang tersimpan di dalam blockchain. Smart contract dapat didefinisikan sebagai program komputer yang terdiri dari pernyataan if atau then yang membagi pekerjaan menjadi paket pekerjaan terukur yang lebih kecil dan mengotomatiskan proses pembayaran, sehingga mengurangi kebutuhan akan dukungan administratif dalam pekerjaan tersebut. Mengontrol tata kelola kontrak dengan program komputer akan mengurangi jumlah ketidakpastian yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, karena hasil dan pemicu untuk setiap hasil sepenuhnya telah ditentukan sebelumnya. Penggunaan smart contract ini melalui blockchain memberikan transparansi yang tinggi, berpotensi mengurangi jumlah titik konflik, dan juga menyediakan jalur kemajuan proyek yang tidak dapat diubah dan dapat digunakan untuk penyelesaian konflik jika diperlukan. Selanjutnya, implementasi BIM atau yang biasa disebut Building Information Modeling, yaitu teknologi blockchain yang berupa sistem buku besar terdistribusi dengan keamanan yang tinggi, mampu menjembatani kurangnya kepercayaan antar pemangku kepentingan, mengotomatisasi banyak proses manual, menyediakan infrastruktur yang aman untuk kolaborasi dan pertukaran informasi, sekaligus meningkatkan transparansi dan menyediakan penyimpanan catatan kronologis yang andal. Rekam sejak bukti perubahan model oleh setiap pengguna dapat digunakan untuk menemukan pihak yang salah dalam desain atau miskomunikasi. Setiap perubahan pada model dicatat dan dikomunikasikan ke orang lain yang terhubung dalam jaringan blockchain. Dengan demikian, klaim terkait BIM selama siklus hidup proyek dapat diselesaikan lebih mudah. Selanjutnya, proactive third party oversight. Ketika ada sangat banyak subkontraktor yang dipekerjakan untuk menyelesaikan tugas, pengawasan tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa proyek yang dikerjakan akan mematuhi standar dan peraturan setempat. Misalnya, perlu ada konsultasi hukum untuk mematuhi peraturan pemerintah, manajemen keselamatan untuk memantau proses tempat kerja, atau perwakilan serikat pekerja untuk mengadvokasi pekerja di lokasi. Untuk proyek yang mengadopsi teknologi blockchain, pihak ketiga ini dapat diintegrasi dengan lebih mudah ke dalam pengawasan proyek. Mereka memiliki akses ke dokumen penting sejak mereka dimasukkan ke dalam blockchain, mengurangi waktu yang terbuang dalam mengirimkan permintaan informasi. Pada proyek konstruksi bergantung kepada berbagai pihak yang berkolaborasi tadi, menyelesaikan sebuah bangunan berdasarkan spesifikasi dan ketentuan sebelumnya, pembayaran berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, dan oleh karena itu, konektivitas blockchain peer-to-peer mengkomunikasikan dengan kontrak cerdas tadi,
menghadirkan peluang yang bagus untuk merampungkan manajemen proyeknya. Pada supply chain management, pengelolaan alur barang dan jasa yang mencakup semua proses, blockchain dapat menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menelusuri material yang telah dibeli dan secara aman dan handal. Ekonomi sirkular dan supply yang sejatinya dapat dicapai dengan blockchain. Kemudian, produsen dapat menggunakan jaringan itu untuk memesan dan menyederhanakan bahan baku materialnya. Selanjutnya, accelerated payment processing. Memproses pembayaran melalui blockchain pada umumnya gratis. Tidak ada biaya otorisasi atau pemrosesan yang berarti pembayaran lebih cepat. Batasan ketat blockchain ditegakkan dengan kontrak pintar atau smart contract, memastikan pembayaran diterima untuk pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kerangka kerja proyek. Kontrak pintar bekerja pada pencapaian, jadi ketika setiap pencapaian tercapai, pembayaran akan diproses secara otomatis. Kerangka kerja blockchain ini memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan sesuai spesifikasi dan tidak ada kerumitan otorisasi atau pengumpulan pembayaran. Otomatisasi pembayaran ini mengurangi overhead dan pemangkakan biaya, sehingga semua pihak diuntungkan. Setelah ini kami akan membahas tantangan apa saja dalam penerapan blockchain pada dunia konstruksi. Implementasi blockchain bisa memakan biaya yang sangat besar, dikarenakan memerlukan investasi oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah proyek. Blockchain ini masih sangat asing dan belum dikenali oleh banyak orang, sebab hanya perusahaan kontraktor konstruksi bangun dari hubungan yang sudah ada sebelumnya. Jika blockchain digunakan sebagai database, semua data yang akan masuk ke database tersebut harus berkualitas tinggi. Maksudnya dengan berkualitas tinggi ini, semua data yang masuk ke dalam blockchain, jika inputnya tidak akurat atau salah, blockchain hanya akan memperlakukannya sebagai input lain dan menganggap semua transfer yang melibatkan input tersebut valid selama kondisi tertentu terpenuhi. Dikarenakan blockchain ini masih baru, peraturan tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi. Regulasi diperkirakan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menetapkan standar dan kebijakan yang memadai bagi demokratisasi blockchain. Ada batasan privasi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain tersebut. Penerapan teknologi blockchain pada dunia konstruksi memang masih kurang familiar dan terkesan mahal. Namun, seiring dengan perkembangannya, penggunaan blockchain tentu akan semakin affordable dan membuat proses manajemen proyek konstruksi menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan blockchain, bahkan proyek konstruksi yang berskala sangat besar pun akan menjadi mudah untuk dikelola. Sekian pembahasan kami mengenai blockchain dalam dunia konstruksi. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat.